Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini ya bersama IGI Utara. Bagi guru Nusantara secara gratis. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ibu Widawati Moderator untuk membuat saya SPD sebagai host. Pada Pak Zulfikar selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini kembali bergabung atau kembali bersua di Mesiraya IGI. Malam ini kita mengambil tema ataupun mengangkat tema Road to USA bagi guru Nusantara secara gratis. Jadi malam ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Muzakir Syamaun sebagai pemateri kita. Dan sebelum saya paparkan tentang latar belakang ataupun background beliau, kita juga akan mendengarkan ataupun sepatah dua patah kata dari Ketua IGI kita Aceh Utara, dan mungkin nanti akan diwakili oleh Pak Rizky selaku Sekretaris IGI, karena mungkin Pak Kustalani sebagai Ketua IGI Aceh Utara malam ini kurang sehat. Sebelum kita masuk dalam acara, yang pertama sekali saya memberi penghormatan kepada yang pertama sekali yaitu Bapak narasumber, yaitu Pak Muzakir Syamaun. Yang kedua kepada Pak Ketua IGI Aceh Utara, Pak Kustalani. Dan tidak lupa pula penghormatan saya kepada pengurus IGI Aceh Utara yang baru saja terbentuk. Dan juga kepada para peserta semua yang sudah bergabung di Mesiraya IGI. Dalam kesempatan ini saya meminta kepada Pak Rizky selaku perwakilan dari IGI untuk membuka pertemuan ataupun memberi kata sambutan sebelum kita memberikan kesempatan kepada pemateri kita yaitu Pak Muzakir. Kepada Pak Rizky dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Moderator kita, Ibu Rizawati, selaku Bendahara IGI Kabupaten Aceh Utara, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat memberikan kata sambutan pada kegiatan kita di malam yang berbahagia ini. Tentunya di Mesiraya IGI Kabupaten Aceh Utara, di mana di sini saya selaku Sekretaris IGI Aceh Utara mewakili daripada Bapak Ketua IGI Aceh Utara, yaitu Bapak Kustalani. Beliau bersama kita di malam yang berbahagia ini, hanya saja kondisi beliau yang mungkin belum begitu sehat, beliau masih dalam keadaan sakit, suaranya agak serak-serak mungkin. Yang saya muliakan di sini narasumber kita yaitu Bapak Dr. Ken Muzakir MED selaku tamu yang sangat spesial, yang mana nantinya akan memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman beliau yang telah mengikuti program beasiswa dari Kemendikbud itu dalam tema kegiatan kita Road to USA bagi guru Nusantara secara gratis. Di mana program ini membahas tentang program US Fulbright, nanti pastinya akan dipaparkan oleh beliau secara di mana nantinya kami selaku IGI Aceh Utara berharap kepada para peserta sekaligus para
follower IG Aceh Utara melalui program Seraya ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius. Dimanapun nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa nanti disampaikan melalui kolom chat kita, atau nanti kita buka sesi pertanyaan secara satu persatu. Mungkin nanti bisa dipandu oleh moderator kita. Hanya ini mungkin yang dapat saya sampaikan untuk mengingat waktu yang sangat terbatas. Baik, Ibu Rizawati, saya kembalikan kepada Ibu Rizawati selaku moderator kami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rizky atas sambutannya. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke acara kita, yaitu kita kasih kesempatan kepada narasumber kita, yaitu Dr. Kendit Muzakir MED. Beliau adalah alumni Fulbak, yaitu dari 2020. Boleh Bu Syarifah tampilkan background ataupun Pak Muzakir Syamaun, karena saya nggak pakai laptop ini Bu. Ya, saya baca sekilas beliau. Ya, Bu Riza, di-share oleh Pak Zulfikar. Boleh. Bentar ya. Oke. Bentar, Bapak Ibu. Maju. Oke, sambil kita menunggu, tema kita malam ini adalah Road to USA bagi Guru Nusantara yang ingin melaksanakan atau melanjutkan pendidikannya secara gratis di luar negeri. Nanti kita akan mendengar pengalaman dari Pak Dr. Muzakir. Jadi beliau lahir di PD 6 Agustus tahun 1982, sebagaimana yang sudah tampil di layar. Beliau adalah sebagai guru matematika di SMA Negeri Ulumul Quran. Bapak Ibu boleh melihat latar belakang pendidikan beliau. Beliau memang orang Bungong, Tanjung Bungong, daerah PD, dan pengalaman mengajar beliau ada di SMA Unggul Sigli. Habis itu beliau juga bertugas di SMA Negeri 1 Kemala. Habis itu beliau sempat juga bertugas di SMK Negeri Mane, dan juga sekarang beliau bertugas di SMA Negeri Ulumul Quran. Pengalaman beliau di kos itu di Institut Perguruan Raya Malewar, Saremba, Malaysia, pendidikan beliau, dan juga beliau juga sempat di Indiana ya, University of Pennsylvania. Pennsylvania. Ya, Pennsylvania, itu luar biasa. Jadi pengalaman organisasi beliau juga ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan juga di Pemuda Muhammadiyah, dan beliau sekarang rupanya anggota IGI juga, luar biasa juga. Dan juga beliau sudah menulis buku, yaitu ayat-ayat matematika, dan juga 80 hari di Amerika. Dan perlu juga saya kasih informasi kepada teman-teman, malam ini ada Dulpres kita. Di saat teman-teman mungkin ada pertanyaan yang paling berkualitas, mungkin menurut Pak Muzakir nanti akan kita seleksi pertanyaan dari teman-teman, dan yang beruntung ada hadiah mungkin dari Pak Muzakir yang nanti luar biasa hadiahnya. Jadi tidak saya umumkan sekarang, mungkin Pak Muzakir sendiri nanti akan menyampaikan apa hadiah dari beliau di saat teman-teman nanti ada pertanyaan yang mungkin sangat berkualitas ataupun sangat bagus. Jadi kepada Pak Muzakir MED, saya persilahkan dengan segala hormat, saya serahkan room
Musti Raya ini kepada Bapak, dan kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Bila syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada yang saya hormati Ketua IGI Aceh Utara, Pak Kustalani, yang semoga bisa segera sehat kembali. Rupanya ini sakitnya karena kegiatannya yang luar biasa, gitu ya. Yang kalau berhenti dari pagi sampai malam, besok lagi, luar biasa memang ketua kita. Kemudian kepada Ibu Moderator, kepada kawan-kawan semua yang sudah bergabung di Mesraya IGI Aceh Utara pada malam yang berbahagia ini. Mungkin pada malam ini saya hanya sebatas sharing saja, karena saya dengan Pak Kustalani sering berdiskusi, dan kebetulan saat ini program pertukaran yang saya ikutin ke Amerika itu adalah program pertukaran guru. Jadi program pertukaran guru ke Amerika Serikat itu sekarang lagi dibuka. Jadi kenapa kita angkat tema malam ini yang ini? Karena jika nanti ada kawan-kawan yang tertarik, ada peserta di sini yang tertarik, itu boleh nanti bisa langsung mendaftar, karena sekarang program DAI program ini sedang dibuka. Nah, nanti insya Allah Bu Liza, saya kembalikan ke Bu Liza, nanti silakan dipilih satu orang penanya yang menurut Bu Liza bagus, itu insya Allah akan saya kirimkan buku 80 hari di Amerika Serikat. Buku itu berisi tentang pengalaman saya, mulai dari proses mendaftar hingga saya kembali ke Indonesia. Jadi kenapa 80 hari? Karena saya kebetulan berada di Amerika kemarin itu pada saat masa pandemi, jadi kami lebih cepat pulangnya, jadi 80 hari di Amerika Serikat insya Allah. Oke. Sebelum saya sih tertariknya untuk malam ini, saya akan sharing dulu barang 15 menit, kemudian nanti kita boleh tanya jawab. Tanya jawabnya boleh langsung interaktif, ataupun mungkin nanti boleh di kolom chat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, memperkenalkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini dulu, apa sih sebenarnya program DAI program ini. Oke, bisa dilihat layar saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya, oke. Nah, program ini setiap tahunnya itu ada programnya ini, kawan-kawan saya ya dari yang berangkat tahun 2020. Ini saya dari Aceh, ini ada Bu Dona dari Padang, kemudian ini Bu Yuli dari Kalimantan Utara, dan ini Pak Izzuddin Syarif dari Kalimantan Timur. Nah, tahun ini yang akan berangkat nanti bulan 8, insya Allah ada satu orang dari Aceh, yaitu Pak Ahmad ya, dari Bener Meriah. Dan insya Allah, alhamdulillah kami terus berkomunikasi selama ini dari proses pendaftaran hingga sekarang. Itu beliau alhamdulillah akan berangkat tahun ini. Dan saya berharap untuk tahun depan itu ada lagi kawan-kawan yang dari Aceh yang bisa bergabung, karena luar biasa program di sana itu yang kita dapatkan itu lebih dari ekspektasi yang kita bayangkan di sini. Nah, program itu kita di sana ngapain saja gitu ya. Jadi di sana kita itu bergabung dengan hampir ini semua negara ya, negara yang bergabung dengan program DAI ini. Setiap tahunnya ada yang berubah, ada yang berkurang, dan kebanyakannya itu mereka pada tahun saya itu bahkan ada yang dari Inggris, kemudian ada yang dari Yunani, itu banyak kawan-kawan dari Eropa pun bergabung dengan program ini, sehingga kita dari Finlandia pun, saya sempat pernah satu kamar dengan kawan dari Finlandia, itu memang sharing ilmunya luar biasa yang bisa kita dapatkan. Saya langsung saja karena waktu. Nah,
pada tahun 2020 itu ada 3 kampus yang menjadi tamu kita. Itu ada Arizona State University, kemudian Indiana University of Pennsylvania, saya berada di kampus ini. Kemudian satu lagi ada Syracuse University di New York. Kebetulan pada tahun 2021 kemarin Syracuse tidak masuk lagi dalam list host university. Jadi tinggal Arizona State University di Arizona dan Indiana University of Pennsylvania di Pennsylvania. Jadi di sana kita melakukan ini. Jadi 3 program ini yang menjadi tugas kita di sana. Yang pertama itu professional development. Kita benar-benar akan dibantu, akan dibentuk, akan diperkenalkan mulai dari sistem belajar di Amerika. Kemudian bagaimana kita menjadi seorang guru yang memiliki growth mindset. Kemudian bagaimana kita juga harus mampu menyelesaikan sebuah inquiry project. Jadi semacam mini tesis ataupun tulisan-tulisan project yang akan kita bawa pulang ke sini. Jadi ini yang akan kita lakukan. Nah di sana di professional development ini kita juga akan mengambil mata kuliah itu bergabung dengan mahasiswa di sana. Seperti saya kemarin ngambil 2 mata kuliah, satu mata kuliah dengan anak S1, satu lagi saya ngambil mata kuliah dengan mahasiswa master dan PhD. Jadi memang di ruangan itu ya kita sendiri sebagai mahasiswa dari program DAI ini. Jadi ada program yang memang satu kelas itu kita semua, ada juga kita ngambil mata kuliah. Pengambilan mata kuliah ini tergantung kepada, kalau saya background saya matematik, makanya saya ngambil adalah matematik. Itu yang pertama. Yang kedua, culture and civic activity. Jadi di sana kita menjadi duta Indonesia. Kita akan memperkenalkan budaya Indonesia. Kita akan memperkenalkan budaya Indonesia itu bagi anak-anak di sekolah, kemudian bagi kawan-kawan kita di kampus, dan kita juga akan dibawa tur mengelilingi beberapa tempat di sekeliling kampus kita yang berbicara tentang budaya-budaya di Amerika Serikat. Dan bahkan kita juga akan memiliki family host. Jadi kita akan ada family partner yang akan jadi mama angkat kita, orang tua angkat kita. Jadi setiap minggu kita akan komunikasi bebas pribadi, itu juga di sana akan disediakan seperti itu. Nah, yang paling menarik bagi saya itu adalah US School Fit Experience. Jadi kita akan berada di, kalau ada 2 season, itu yang pertama di winternya kita satu sekolah, kemudian di spring juga satu sekolah. Jadi ada 2 sekolah yang akan kita kunjungi, bukan hanya sebatas kunjungan kita studi banding ya, tapi kita akan masuk, berada di kelas itu, kita akan mengajar di sana, kita akan memantau guru-guru di sana, kita akan memahami sistem belajar di sana, dan kita akan mengenali the real of US education. Jadi saya sendiri shock begitu melihat, oh rupanya pendidikan di Amerika itu seperti ini loh. Gitu. Nanti insya Allah kita akan perbanyak diskusi. Jadi ya ini yang sangat tertarik. Nah di samping 2 sekolah yang menjadi sekolah wajib kita kunjungi, itu juga ada, kita juga setiap minggu itu dibawa ke sekolah-sekolah yang favorit di sekeliling kampus kita itu. Jadi 3 tugas utama ini yang dibebankan kepada kita selama kita berada di US nanti selama 1 semester, yaitu 5 bulan. Berikutnya, nah ini. Jadi di sana itu yang untuk professional development kita ada inquiry project. Jadi di inquiry project ini kita dikasih pembimbing. Jadi pembimbing itu akan membimbing kita untuk menyelesaikan proyek yang kita tawarkan. Kemudian ada Fulbright seminar. Di Fulbright seminar ini kita diajarkan bagaimana cara menulis, bagaimana menjadi guru profesional, diperkenalkan sistem pendidikan di Amerika. Dan ini programnya seminggu sekali. Dan ini khusus untuk kita ya. Ini contoh ruangan Fulbright seminar di IUP, Indiana University of Pennsylvania. Kemudian kita juga ada Customer Introduction Technology Course. Jadi kita ada juga satu mata kuliah wajib itu yaitu IT. Jadi diperkenalkan sangat banyak IT yang bisa kita kita gunakan. Ini sedang menggunakan IT itu yang diasuh langsung oleh dokter dan pakar IT di kampus masing-masing. Dan kemudian ada audit course. Audit course ini itu seperti saya ceritakan tadi, yaitu mata kuliah yang harus kita ambil. Nah, kemudian apa itu inquiry project? Nah, nanti untuk inquiry project ini akan saya detailkan lagi di form pendaftaran ya nanti. Saya audit course, oke. Nah, sekarang mungkin untuk ini saya stop dulu.
kita sekarang masuk ke apa sih yang perlu kita persiapkan ya? Apa yang perlu kita persiapkan di saat kita ingin mendaftar program DI program ini. Sebentar Bapak Ibu ya, saya cari dulu. Ya, yang ini. Oke, nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke laman web Fulbright Indonesia Aminef. Jadi nanti saya share juga bagaimana mendapatkan ya ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk ke website ini. Nah, di sini itu sedang dibuka. Jadi kita nanti akan berada di Grant for Indonesians, kemudian ibu-ibu ngambil program. Nah, di program ini itu ada scholarship, ini khusus untuk master dan PhD, untuk S2 dan S3. Kemudian ada fellowship. Nah, kita ada di fellowship. Nah, fellowship kita yang mana? Kita ngambilnya di Fulbright Distinguished Award in Teaching Program for International Teachers, Fulbright DI. Jadi yang ini kita kliknya. Nah, apa persiapan yang perlu kita persiapkan di saat kita ingin mendaftar? Nah, ketakutan terbesar kawan-kawan itu nanti Bu Riza tolong diingatkan saya ya kalau waktu presentasinya sudah lebih dari 30 menit. Jadi saya maunya diperbanyak di diskusi aja. Kebanyakan kita itu takutnya di bahasa Inggris gitu ya. Nah, yang ingin saya katakan di sini, untuk Fulbright, apapun beasiswanya, mereka menjadikan bahasa Inggris itu hanya sebagai syarat saja. Jadi bukan sebagai nilai jual utama. Yang menjadikan nilai jual utama kita lulus di beasiswa Fulbright, baik itu program apa saja, itu adalah proyek yang kita tawarkan ke mereka. Jadi, proyek yang kita tawarkan itu akan menjadi nilai jual kita diterima atau tidak diterimanya kita. Nah, apa yang kita dapatkan selama program, ya ini semua kita akan dapatkan. Kita insya Allah sangat makmur ya untuk berangkat dengan beasiswa Fulbright ini. Nah, berikutnya, TOEFL-nya berapa? Pertanyaannya seperti itu ya, TOEFL-nya berapa? Nah, TOEFL-nya itu yang diminta adalah 500 ITP. ITP artinya TOEFL yang International Test. Nah, ada kawan saya yang memberanikan diri itu apply dengan TOEFL yang bukan ITP tapi yang preparation test, dan dia juga alhamdulillah bisa lulus. Seperti saya katakan tadi, TOEFL yang diminta di Fulbright ini hanya sebatas formalitas saja, yang penting ada mencapai angka 500 gitu ya. Nah, kemudian pada masa saya itu kita langsung dites kembali TOEFL di Jakarta pada saat interview. Nah, berbeda halnya 2 tahun yang lalu, tahun keberangkatan tahun 2021 dan tahun 2022 ini, mereka tidak lagi dites TOEFL karena programnya secara online. Jadi sangat beruntung ya. Tapi bagi saya dulu, yang dipanggil interview ke Jakarta itu ada 10 orang, yang non bahasa Inggris itu cuma 3 orang, saya, Pak Izzuddin, kemudian ada Ibu dari Bangka Belitung yang tahun 2020 merekrut cadangan, dan tahun 2021 kemarin beliau berangkat. Nah, kami bertiga yang non bahasa Inggris, yang lain guru bahasa Inggris semuanya. Nah, yang kita isi ya sama seperti borang-borang biasa juga. Jadi ini contoh aplikasinya, tinggal mengisi nama. Nah, saya rasa yang di sini nggak ada masalah, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan menjadi nilai jual kita itu adalah yang menjadi nilai jual kita itu yang pertama di work story.
Jadi mereka minta kita paling kurang sudah bekerja selama 5 tahun. Dengan background pendidikan kita sesuai dengan background pendidikan harus sesuai dengan pengalaman mengajar kita. Misalnya saya guru matematik, maka background saya juga matematik. Itu menjadi nilai jual bagi mereka. Kemudian yang ini, kita harus mulai dari part 7 ini, bagian ke-7 ini, itu kita harus betul-betul mempersiapkan secara detail dan bagus, karena ini akan kita jual kepada mereka. Jadi yang pertama, apa yang kita lakukan untuk pengembangan profesional. Saya yakin dengan kawan-kawan di IGI ini kan sudah sangat banyak ya profesionalisme yang training profesional yang sudah pernah kita lakukan. Nah, ini kita harus uraikan secara detail, tapi ingat jangan terlalu panjang, tapi mencakup semua yang kita ingin sampaikan. Nanti kalau memang ada kawan-kawan yang tertarik, itu boleh nanti Jeffrey saya kita bisa diskusi tentang pengisian form ini. Kemudian kalau kita sudah punya publikasi, di sini juga diuraikan. Nah, ini bagian ini itu menjadi bagian terpenting yang akan kita jual kepada mereka. Kemudian yang berikutnya yang ini, why do you want to participate in the program? Jadi di sini kita harus meyakinkan mereka bahwasanya kita itu benar-benar orang yang layak, yang patut, yang wajib mereka pilih. Dengan keterbatasan yang kita miliki di sekolah, dengan keterbatasan fasilitas yang kita miliki, kita elaborate di sini semua. Nah, kemudian harus di saat kita mengelaborasi ini harus dengan dukungan dukungan dengan misalnya kita inquiry project kita nanti apa. Jadi di sini harus nyambung dengan project yang akan kita tawarkan kepada mereka. Kemudian describe the occasion when you were leader. Ini Fulbright ini adalah NGO yang sangat peka dengan organisasi ya, dengan NGO, dengan kegiatan sosial. Jadi kita tidak hanya sebatas mengajar, tapi bagaimana saat kita menjadi leader di sekolah, kita juga harus mampu mengelaborasi di sini. Kemudian kita harus jelaskan di sini semua secara detail. Nah, inquiry project. Nah, saya ingin discuss di sini. Nah, inquiry project ini adalah apa yang ingin kita tawarkan kepada mereka, yang akan kita pelajari di sana, kemudian yang pelajari itu kita akan bawa ke sini. Nah, saya dulu sebelum saya mengisi form ini, itu saya melihat dulu apa yang lagi tren di Amerika, kemudian bisa saya connect-kan dengan yang ada di Indonesia. Itu yang saya lakukan pertama. Nah, kebetulan karena background saya pendidikan matematika, maka inquiry project yang saya angkat adalah STEM. Nah, STEM ini Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi project STEM itu saya bungkus dalam bentuk workshop. Jadi inquiry project yang saya tawarkan kepada mereka adalah bagaimana saya harus mampu mendesain sebuah workshop STEM untuk sekolah saya dan untuk MQMP saya. Nah, itu yang saya elaborasikan di sini. Nah, yang kita tulis di sini, Bapak Ibu harus betul-betul menguasainya. Karena kenapa? Di saat interview, itu pertanyaan interview nanti adalah mulai dari part 7 ini, yang lamanya itu, sampai dengan part 8. Di saat mereka mendapatkan apa yang kita tulis sesuai dengan apa yang kita tulis sesuai dengan kita jawab, itu menjadi nilai plus besar bagi kita. Jadi, menurut saya gambaran umum programnya sudah saya jelaskan, apa yang perlu dipersiapkan sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya kembalikan forum ini ke Ibu Moderator. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Dr. Muzakir. Oke teman-teman semua yang masih setia di room ini, ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak narasumber kita. Ini luar biasa pengalaman beliau, dan saya yakin di antara kita ingin sekali menempuh pendidikan seperti yang sudah dilalui oleh Pak Muzakir. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menanyakan?
Ya, Hostnya boleh nanya Bu Riza? boleh. Silakan Pak Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Riza. Salam kenal Pak Muzakir, Doktor Kandidat Muzakir, MED. Gini Pak, jadi kan tadi saya ada menyimak sedikit tentang pengalaman Pak Muzakir di USA. Kemudian ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan beasiswa Fulbright. Itu salah satunya TOEFL. Ini kan rata-rata bagi kita yang mau berangkat atau ikut beasiswa nggak mesti Fulbright atau lain kan terkendala di TOEFL. Itu kan tadi Pak Muzakir bilang ada yang ITP, ada yang PBT ya Pak ya? Ya Pak. Kalau IELTS bisa Pak atau gimana? IELTS untuk ke Fulbright apa boleh dilampirkan seandainya ada di antara guru-guru di IGI ini yang mau nantinya ikut beasiswa Fulbright program di AI. Saya sendiri guru mapel bahasa Inggris Pak. Ya luar biasa nih Pak. Nggak, maksudnya begini, bisa sharing karena terus terang saya bilang sendiri kalau mungkin TOEFL kalau sekarang mungkin saya udah di bawah standar lah karena memang kan udah jarang nggak pernah pakai gitu. Udah nggak pernah pakai Pak. Jadi ini kalau IELTS bisa juga Pak digunakan untuk itu bisa. Betul boleh. Jadi seperti saya katakan tadi, di Fulbright ini sertifikat itu hanya sebatas formalitas saja. Jadi jangankan IELTS kalau saya sendiri itu TOEFL bagi saya lebih mudah TOEFL ketimbang IELTS. Jadi berbeda sama guru bahasa Inggris yang memang yang grammarnya itu oke gitu. Jadi jangankan IELTS, yang PBT aja yang preparation itu juga bisa digunakan, bisa kita apply walaupun ditulis di formnya itu harus IBT. Seperti itu. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Sebelum keberangkatan kita ada pre-departure orientation. Itu saya sempat duduk dengan Ketua Aminef Indonesia. Itu saya bertanya karena saya yakin kemampuan bahasa Inggris saya nggak seberapa gitu. Karena saya guru matematik, Pak. Saya guru matematik, belajar bahasa Inggrisnya ala kadar saja. Dan saya terkejut di saat saya lulus dan harus ikut TOEFL, bahkan di buku di saat saya dipanggil interview ke Jakarta, di ikut TOEFL di Jakarta, saya menjadi down, Pak. Jadi saya katakan, karena di sana dites lagi, karena saya sudah 2 tahun, saya megang TOEFL, sertifikat TOEFL itu 582 tahun sebelum saya apply, karena memang saya sedang mengejar S3 pada waktu itu. Nah begitu saya sampai ke Jakarta, saya ikut TOEFL di saat guru orang lain itu sudah selesai, saya masih terbata-bata dengan grammarnya. Saya memang kendala utama saya di bahasa Inggris itu di grammar. Tapi kalau listening sama reading, insya Allah. Nah, mereka mengatakan itu TOEFL itu hanya prasyarat saja. Tapi yang paling menentukan itu adalah interview sama borang aplikasi kita. Mungkin seperti itu, Pak Zulfikar. Oh ya, oke. Sedikit lagi Pak Muzakir, mungkin agak saya bukan borong. Jadi gini, usia menentukan nggak untuk seandainya kan dibuka di program? Nggak ada, bebas. Bahkan ada kawan saya yang dari Yunani itu usia dia itu sudah hampir 55 tahun. Dan bahkan ada Bisen dari India itu usianya itu hampir 58 tahun, sudah punya cucu. Jadi dia berangkat ke sana. Cuma dari Indonesia, biasanya dari Indonesia kita, ya mungkin bukan faktor usia, karena di situ nggak ditentukan usia, itu karena mungkin semangatnya saja kali ya. Jadi lebih yang muda-muda gitu. Bahkan lettingan yang berangkat dengan saya itu, saya termasuk orang yang tua waktu berangkat pada waktu itu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi nggak ada batasan untuk usia. Oke, Pak Muzakir, terima kasih. Jadi kayaknya saya dan rekan-rekan ini merasa sangat tertarik untuk mengikuti program yang seperti Pak Muzakir katakan. Jadi inilah Pak Muzakir membagikan link atau apa nanti kan, mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan sama rekan-rekan. Saya rasa cuma itu Bu Riza, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfikar.
Saya rasa itu kayak Pak Zulfikar Mungkin bisa di-mute, Pak. Agak susah saya dengarnya. Kita mute aja dulu ya, karena kan memang agak mute all. Oke. Bagi yang mau berbicara, tinggal di-unmute saja. Oke. Bu Riza, mic-nya mati Bu Riza. Oke, terima kasih Pak Zulfikar. Pertanyaannya luar biasa dan yang paling penting mungkin poin dari Pak Zulfikar tadi adalah yang pertama adalah TOEFL dan Pak Muzakir sudah menjelaskan kepada kita tidak apa-apa. Jadi pakai alias juga bisa, lebih bagus malah Pak Muzakir bilang. Dan yang kedua itu mungkin link ya Pak Zulfikar. Ya. Link itu kalau bisa nanti Pak Muzakir bagi ke kami biar siapa tahu teman-teman di sini yang ingin mendaftar, ingin mencoba. Berarti kalau memang teman-teman nanti ada yang mau mendaftar berarti sepenuhnya gratis ya Pak Muzakir. Betul, sepenuhnya gratis. Oke. Lamanya pendidikan di sana apa seperti buku Pak Muzakir atau memang 2 atau 3 tahun di sana? Gimana, Bu? Lama pendidikan Bapak di sana dulu? Ya, untuk program DIY program ini, itu kita cuma short course. Short course artinya kita hanya berada di sana selama 1 semester. Jadi selama 1 semester, kita berada di sana cuma 5 bulan. Cuma 5 bulan. Sedikit saya ingin gambarkan, saya itu pernah mengikuti program short course juga dulu 2006 ke Malaysia, itu selama setahun. Kemudian tahun 2008 saya berangkat ke Malaysia untuk S2. Itu apa yang saya dapatkan selama program short course dengan apa yang saya dapatkan pengalaman selama saya S2, itu yang di short course itu lebih banyak karena kita memang di set ya, kita di set harus kemana, harus bagaimana. Jadi semua memang pengetahuan yang sangat banyak yang kita dapatkan di sana. Mungkin seperti itu. Oke teman-teman, ada yang ingin menanyakan lagi? Saya rasa luar biasa, ini pendidikan cuma 5 bulan, paling lama 1 semester lah. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin sekitar pengalaman ataupun bagaimana kita menerobos supaya bisa masuk ke USA. Silakan. Boleh bertanya Bu Riza? Ya boleh, silakan Bu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyuni, guru pengurus IG Aceh Utara juga, guru dari SMP Negeri 2 Samudra, juga mengampu bidang studi bahasa Inggris. Ya, pada luar malam biasa. hari. Ya, sebenarnya sangat tertarik ini karena pada 2012 ini saya termasuk salah satu dari mahasiswa yang memburu beasiswa Fulbright. Namun karena kegagalan di TOEFL ITP ini membuat saya tidak berhasil menempuh pendidikan di Amerika. Mungkin karena TOEFL ITP saya masih sangat kurang. Terkait dengan pertanyaan, sebenarnya tadi masih sama juga dengan Pak Jol, cuman sudah terjawab di mana untuk mencapai nilai 500 itu luar biasa kita harus belajarnya, meskipun berbeda dengan IELTS. Kalau misalnya IELTS mungkin sudah ditambah lagi dengan speaking-nya. Nah, ada nggak satu buku ataupun satu istilahnya modul yang memang kita itu bisa menembus TOEFL itu mencapai 500 lebih. Kalau kami dulu di 2012 itu dimintanya 550. Nah, mungkin dari Bapak Muzakir ya, ada satu modul yang memang kalau kita pakai modul ini pasti TOEFL kita itu bisa goal sampai 550. Karena saya kemarin menggunakan TOEFL ataupun buku TOEFL ataupun modul, namun dari buku tersebut tidak bisa membuat nilai saya menjadi 500, tapi hanya sampai 495. 5 lagi itu tidak mencapai. Nah, demikian Pak Muzakir, terima kasih banyak. Oke, sebenarnya
kita ceritanya seperti ini ya. Saya ingin jelaskan TOEFL ke guru-guru bahasa Inggris, jadi saya merasa aneh aja nih ya. Tapi apa yang saya lakukan itu adalah begitu saya dapat email dari Fulbright bahwasanya saya dinyatakan lulus untuk tahap interview dan tes TOEFL, yang saya lakukan adalah saya nggak lagi pegang buku, saya nggak lagi pegang modul. Itu setiap hari minimal saya wajibkan diri saya itu melakukan online test itu minimal 15 sampai dengan 30 menit setiap hari. Itu wajib bagi saya, hampir sekitar 1,5 bulan. Itu yang terus saya lakukan treatment. Karena kenapa? Kalau misalnya saya sering menggunakan misalnya listening. Jadi saya nanti langsung tesnya, saya lihat, oh ini kesalahannya seperti ini. Nah sebenarnya TOEFL itu menurut saya ya, karena saya orang background matematika, saya mengatakan TOEFL itu ya nggak jauh beda sama matematika. Di sana kita dapat polanya, tapi vocabnya penting. Jadi vocab itu penting. Di sana kita sudah menguasai barang 80% vocab, yang lain pakai rumus saja. Makanya saya katakan, saya itu bermasalah di grammar. Nah, yang saya lakukan seperti tadi, Ibu. Jadi saya setiap hari mewajibkan diri, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari libur, 15-30 menit setiap hari, saya itu melatih soal tes TOEFL online. Itu yang saya lakukan. Mungkin itu yang bisa saya share, Ibu. Betul. Tes TOEFL online, Pak ya. Itu yang misalnya yang digunakan itu apa, dari mananya tuh? Oh enggak, saya sembarang saja. Saya hari sembarang ini saya buat apa schedule. Hari ini saya belajar grammar. Maka grammar saya ketik soal tes TOEFL grammar online. Jadi gitu aja. Jadi hari ini saya belajar reading. Jadi saya fokus, ataupun grammar saya masih kurang nih. Saya grammar. Kemudian reading, kemudian listening. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi ada timetable-nya. Karena kalau kita nggak mewajibkan diri seperti itu, sehebat apapun TOEFL kita nggak pernah ngasah. Jadi kalau kita nggak ngasah, jadinya lupa semua. Jadi kalau kita baca buku, kadang-kadang di saat kita baca buku, baca modul, itu kita paham semua, apalagi yang grammar, yang cari yang salah itu, saya katakan gampang kali. Begitu Error kita latihan, analisis. Error analisis itu, jadi di saat kita latihan, kita baru tahu, oke, gini loh sebenarnya. Seperti itu. Jadi saya lebih kepada try out itu. Itu yang saya lakukan. Nggak ada web khusus, nggak ada ini khususnya, tinggal asal sembarang ketik aja. Yang penting setiap ada yang berkaitan dengan speaking, dengan listening, dan juga dengan error analisis, itu semua dihambat terus, Pak ya? Betul. Jadi yang ilmu baru langsung saya buat note-nya. Ilmu baru saya buat note-nya gitu. Oh iya Pak, ini ada satu pertanyaan lagi, mana tahu nanti memang kemarin saya tidak berminat lagi, saya pikir ini karena usia juga sudah menjelang jelita, jelang 50 tahun istilahnya, ternyata bisa ya, kalaupun sudah usia jelita, itu apakah ijazah kita, misalnya kita nih dari ijazah dari Indonesia, itu harus ditranslate lagi ke ijazah ke dalam bahasa Inggris atau bagaimana? Ya, untuk program di Fulbright itu kita harus memberikan yang English certificate kita. Jadi ijazahnya, transkripnya segala macam itu harus dalam bahasa Inggris, karena nanti berkas-berkas itu akan dikirim ke host university yang akan menjadi tujuan kita. Baik Pak Muzakir, terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Bu Riza. Mungkin di dalam kolom chat banyak itu Bu yang sudah bertanya. Oke, terima kasih Bu Wahyuni. Tetap semangat. Seperti di awal pertemuan kita tadi, saya bilang usia itu tidak membatasi kita menuntut ilmu. Jadi silakan gas terus, insya Allah Bu Wahyuni bisa. Oke, ada teman-teman yang lain yang ingin menanyakan, silahkan di kolom chat. Bentar ya. Mungkin Bu Riza, saya bisa langsung jawab saja yang ada di kolom chat. Nanti mungkin jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya secara interaktif, langsung di raise hand aja, diangkat tangan saja, nanti Bu Riza bisa
menyetop saya gitu. Jadi kita prioritas yang mau bertanya langsung aja gitu. Oke, Ya. pertanyaan pertama mungkin dari Kak Marni nih ya, Kak Marni. Selama 80 hari pertama hijrah menuntut ilmu, pengalaman apa yang paling tidak menyenangkan di Amerika? Nah, pengalaman saya yang paling tidak menyenangkan itu adalah masalah makanan. Ya. Jadi yang paling tidak menyenangkan itu kita makanan gitu. Yang pertama standar halal. Jadi yang pertama sekali kalau kita mau berangkat ke luar negeri itu kita harus punya halal standard yang harus kita terapkan pada diri kita masing-masing. Nah kebetulan saya orang kampung, lahir tinggi, jadi standar halalnya masih standar halal Tengku Jamun. Jadi standar halal Tengku Jamun, Vietnam Jamun, Batu Pi, Ngon, Atanyan. Jadi standar halal yang saya gunakan itu seperti itu, sehingga saya mau kemana-mana mau makan pun saya susah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya beli beras, walaupun beras di sana agak sedikit mahal, saya masak sendiri. Kemana-mana saya bawa bontot, sehingga berat badan saya kemarin itu selama di Amerika turun hampir 4 kilo gitu. Jadi yang paling tidak menyenangkan itu masalah makanan. Nah, karena makanan di sana enak-enak, Bu. Kalau kita misalnya dibawa ke kafe, ke kemana-mana, kita tengok makanan memang sangat tertarik. Tapi kita kembali lagi, ada unsur enzim babinya nggak di sana gitu. Jadi ya satu-satunya solusi kita harus cari halal food. Itu pengalaman yang paling tidak menyenangkan. Kemudian berikutnya apa setiap peserta harus bisa berbahasa Inggris ya Pak? Ya wajib Bu Zulfina. Jadi memang syarat utama itu TOEFL. TOEFL artinya kita harus bisa bahasa Inggris. Nah walaupun kita memaksakan diri, misalnya ada kawan-kawan yang memaksa diri untuk membeli TOEFL, karena sekarang kan kita bisa lihat banyak kawan-kawan yang sudah menjual TOEFL, bahkan ITB sekalipun ada yang jual gitu. Kalau memang kita tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, sayang sampai sana kita nggak bisa apa-apa, karena interaksi kita di sana lah nggak ada lagi penerjemah, kita langsung hidup bersama mereka 24 jam sama mereka dengan bahasa Inggris. Jadi kalau memang kita tidak punya modal bahasa Inggris ya susah, karena apalagi pas ke sekolah kita dapat guru pamong, komunikasi dengan guru pamong, komunikasi dengan pembimbing segala macam, itu memang harus fully in English. Berikutnya seberapa jauh miskonsepsi pendidikan di Aceh termasuk potensi guru-gurunya dengan di US, Bu Marlia. Ini saya bingungnya maksud miskonsepsi ini gimana Bu Marlia ya. Tapi kalau ditanya perbedaannya saya bisa mengatakan nggak jauh beda Bu. Anak-anak Amerika itu lebih bodoh daripada anak-anak Aceh. Guru-guru di Amerika itu nggak lebih pinter dari guru-guru di Aceh, apalagi anggota-anggota ini. Jadi kenapa saya katakan demikian? Itu karena di Amerika itu ya sama saja dengan di Aceh. Di saat mereka belajar matematika, ada yang anak-anak yang tidur, ada anak-anak yang pacaran, ada anak-anak yang asik dengan HP. Jadi enggak yang open dengan pelajaran ya hanya 10% dari dalam kelas itu. Nah, materi pelajaran, misalnya saya mengajar observe-nya matematika. Nah, materi pelajaran SMA di kita integral kita di sini kelas 2 SMA. Mereka itu belajarnya di kelas 3 SMA dan nilainya itu di-convert ke university. Jadi nilainya mata kuliahnya mata pelajaran pilihan. Karena di Amerika itu sistemnya SKS Bapak Ibu. Jadi belajar di Amerika itu siswanya dipilih sendiri pelajaran apa suka-suka dia, yang lebih kepada kemahiran dia, kecuali ada beberapa pelajaran yang wajib. Berikutnya, adakah pembangunan khusus dari pemerintah ke mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri? Boleh diceritakan Pak sedikit apa, Pak Muns? Kalau Fulbright ini tidak ada Bapak Ibu ya, tapi kalau memang ada program khusus itu mungkin dulu saya pernah mengikuti program pembekalan bahasa Inggris dari pemerintah Aceh tahun 2000, sebelum saya S2 ya, 2007 saya pernah mendapatkan pelatihan khusus bahasa Inggris, dan BPSDM pun sering melakukan pelatihan bahasa Inggris persiapan. Tapi kalau yang program Fulbright ini tidak Bapak Ibu. Jadi kita cari sendiri, cari informasi sendiri, apply sendiri, lamar sendiri, dan bahkan saya sempat ditahan gaji Bu di Dinas Pendidikan karena di Aceh program ini saya yang pertama berangkat, sehingga ada kawan-kawan yang di dinas itu nggak tahu bagaimana programnya, sehingga sertifikasi saya ditahan, kemudian gaji saya ditahan, dan sepulang dari sana saya jelaskan semuanya, dan alhamdulillah aman. Jadi
dari pemerintah, dari dinas sendiri pun tidak tahu program ini. Jadi kita memang harus cari sendiri informasinya. Berikutnya terkait sertifikat atau ijazah yang harus translate, kemana harus kita bawa ijazah kita atau ke dinas mana. Nah, untuk translate itu ada lembaga bahasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh, kalau di Aceh Utara kan ada Unima. Unima itu kan ada lembaga bahasa Inggrisnya. Boleh ditranslate di lembaga bahasa. Jadi yang boleh mentranslate ijazah, transkrip segala macam itu adalah lembaga bahasa. Tidak mesti di kampus, apa saja lembaga bahasa formal yang memiliki stempel. Kalau di Amerika, aspek apa yang ditonjolkan dalam pendidikan dan bagaimana mereka metode mengajarnya. Nah, kalau di Amerika itu aspek yang ditonjolkan purely knowledge. Jadi bagi mereka nggak ada urusan sama sikap, nggak ada urusan sama bahkan saya itu berdebat dengan pembimbing saya di saat saya mengatakan saya ingin menjelaskan konsep agama dalam STEM. Karena bagi Amerika itu agama ya di luar sekolah, agama nggak boleh masuk ke dalam ranah sekolah. Kemudian politik nggak boleh, ilmu apa itu nggak boleh masuk dalam ranah sekolah. Di sekolah itu tugasnya hanya kalau belajar aljabar ya aljabar aja. Bagaimana aplikasi aljabar, bagaimana menggunakan aljabar, apa itu aljabar segala macam. Jadi semua khusus untuk knowledge dan skill. Jadi di Amerika itu lebih melatih siswanya itu ke skillnya. Mungkin di kolom chat selesai, Bu Riza. Ya, sudah selesai. Ya, teman-teman yang lain ada yang ingin menanyakan langsung kepada Pak Muzakir. Mungkin Pak Johan ingin cari pengalaman di USA, ada yang mau ditanyakan? Selamat datang di room ini, Pak Johan. Teman-teman yang lain ada? Ya, terima kasih Bu Riza. Ya, sama-sama. Silakan Pak Johan. Ini sebenarnya sangat menarik ini pematerinya karena bisa berkolaborasi antara pendidikan dalam negeri dengan pendidikan luar negeri. Tapi kalau kita guru kan cenderung kita bagaimana mentransfer ilmu kita kepada peserta didik. Jadi yang perlu kita gali di sini, kenapa negara-negara luar itu seperti negara maju di Amerika itu bisa menguasai dunia, hingga malah Indonesia ini menjadi panutan, karena banyak konsep-konsep dari Amerika mengaplikasikan di Indonesia. Nah, ini kenyataannya kalau Bapak yang pernah belajar di luar negeri, jadi kita perlu melihat bagaimana aspek mereka hingga bisa unggul, peserta didik mereka unggul. Nah, apa konsep mereka dan bagaimana obat hingga kepada peserta didik itu lebih menonjol. Dan kalau kita kan pandangan tentang pendidikan itu kan merujuk kepada budaya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, antara Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Jawa, dan lain dari beberapa provinsi di negara kita, kalau pendidikan itu tidak lepas dari budaya. Nah, kalau kita bagaimana kalau di Amerika itu kan ada provinsi-provinsi juga, bagaimana penerapan pendidikan mereka, apakah merujuk kepada budaya juga, atau memang hanya mengikuti kurikulum yang mereka miliki, tujuan yang sudah diterapkan untuk tujuan negara mereka di sana. Jadi itu yang perlu sebenarnya yang harus kita contohkan bagaimana mereka itu sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Yang ingin saya katakan yang pertama, di saat kita mengajar di modal bangsa, di mana anak-anak pilihannya itu sudah terseleksi, itu jauh berbeda dengan anak-anak. Kalau saya sendiri pernah mengajar di SMA Unggul, pernah mengajar di SMK Mane itu di Gempang, Pak. Jadi dari Sigli itu sekitar 2 jam ke Gempang di sana. Jadi saya ngajarnya di SMK Mane. Jadi ini yang menjadi masalah. Di Amerika, guru tidak lagi berbicara tentang disiplin.
Guru tidak lagi berbicara tentang karakter, walaupun mereka nggak punya karakter. Kenapa saya katakan nggak punya karakter? Kita ngajar mereka duduk di atas bangku dengan kaki di atas itu biasa aja. Mereka pelukan sama ceweknya di dalam kelas itu hal yang biasa. Jadi bagi saya itu nggak ada karakter. Nah, kalau berbicara kurikulum, itu kurikulum di Amerika jangankan antara satu provinsi, satu sekolah dengan sekolah yang lain itu beda-beda, Pak. Jadi masing-masing sekolah bisa membuatkan school standard. Jadi ada sebuah standar sekolah masing-masing. Dia yang harus dicapai sehingga menjadi masalah di sana anak-anak pindah sekolah. Nah, apalagi negeri, karena kan di sana negaranya negara federal. Jadi antara sebuah negeri dengan negeri yang lain itu berbeda. Nah, gaji guru juga sama, Pak. Jadi gaji guru antara satu sekolah dengan sekolah yang lain juga berbeda, tergantung kepada income dari sekolah itu. Istilahnya yang menentukan gaji guru di sana adalah komite sekolah. Jadi antara kalau misalnya saya ngajar di sekolah A, kemudian gaji saya rendah, saya mau pindah ke sekolah B, saya bisa apply, saya bisa melamar ke sekolah B, kalau saya terima saya pindah ke sana dengan standar gaji di sana. Jadi antara gaji saja itu memang sangat berbeda. Nah, berbicara konsep pendidikan, bagi saya, kenapa mereka itu maju? Karena mereka tidak lagi berbicara, kalau matematik itu nggak ada cerita lagi, harus menghafal sin depan per miring, miring per samping, itu nggak perlu lagi, karena mereka langsung pakai kalkulator, mereka sudah ke aplikasinya. Jadi, saya pernah mengajar sekali menggunakan mengejar trigonometri untuk anak di Amerika. Dengan PD-nya saya mengajarkan seperti saya mengajarkan di sini, yang menganggap mereka itu menghafal sin 30 berapa, sin 45 berapa. Jadi bagi mereka itu nggak penting. Kita mau bilang sin 70 pun nggak apa-apa, karena mereka wajib menggunakan kalkulator. Dan soalnya itu nggak terlalu tinggi seperti soal-soal di kita, enggak. Maka lebih kepada soal rendah, tapi memang hot. Tapi soalnya aplikatif. Jadi kenapa mereka bisa maju? Karena seperti itu, Pak. Jadi saya pun heran ya. Heran kenapa di Indonesia diwajibkan anak-anak menghafal rumus, segala macam. Misalkan di sana itu, mereka itu sudah menggunakan aplikasi. Jadi prinsipnya seperti ini. Saya diskusi dengan guru pamong saya. Prinsipnya adalah mereka itu bukan lagi ilmuwan. Mereka bukan menjadi seorang saintis. Tapi mereka lebih kepada bagaimana mereka menggunakan ilmu itu. Seperti itu. Nah, kalau anak-anak Indonesia yang kuliah di sana, kenapa jadinya hebat-hebat? Karena materi yang mereka pelajari di SMA, di sebagian anak yang pintar, Pak ya, bagi anak yang pintar, bagi anak-anak yang memang jenius, pergi ke Amerika, mereka jadi ilmuwan besar. Mereka dibeli di sana. Karena kenapa? Memang knowledge yang mereka bawa dari Indonesia itu luar biasa. Tapi secara overall, secara umum, yang kita miliki itu sangat jauh. Karena kenapa? Kurikulum kita itu didesain bukan untuk anak-anak kita. Kurikulum kita itu didesain untuk mereka yang ingin kuliah di MIPA, ingin kuliah di teknik. Padahal anak-anak kita tamat SMA mau jadi DKI. Itu jadi masalah. Jadi nggak aplikatif. Bahkan kalau di Amerika itu pelajaran wajib itu cuma aljabar, kemudian biologi, sejarah, dan English for literature. Sedangkan yang lainnya mereka milih. Mereka kalau memang mau ke teknik, maka mereka memilih mata kuliah teknik semua. Kalau mau jadi tukang, mereka milihnya mata kuliah tukang semua. Kalau mau jadi presenter, mereka milihnya mata pelajaran presenter dari kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, sampai dengan kelas 3 SMA. Mungkin seperti itu. Nah, Pak, mungkin nggak kita terangkan? Nggak bisa. Karena fasilitas yang mereka miliki itu jauh berbeda dengan kita. Di sana kalau kita ngajar kalkulator itu, seperti sekolah yang saya magang itu, di Indiana High School itu, anak-anak masuk situ dan sediakan satu laptop. Jadi one to one. Jadi setiap anak itu masuk situ dikasih laptop. Jadi mereka belajarnya online itu dari dulu. Nah, kalau kita ingin memfotokopi yang ada di Amerika kemudian kita fotokopi ke sini nggak bisa. Karena kenapa? Fasilitas yang kita miliki jauh berbeda dengan yang apa yang mereka miliki. Kemudian mental anak-anak di sana itu jauh berbeda. Jadi kalau buat PR, kalau di Amerika itu PR-nya itu wajib, Bapak Ibu. Jadi belajar di Amerika itu anak-anak wajib buat PR, dan PR itu di-store secara online, dan tidak ada anak-anak yang nggak buat, walaupun sebandel apapun dia, PR-nya tetap dibuat. Karena kenapa? Mentalnya sudah seperti itu. Jadi anak-anak nggak perlu lagi berbicara yang terlambat segala macam, nggak ada lagi cerita kita ngurus disiplin anak-anak. Karena kenapa? Mentalnya sudah terbentuk oleh lingkungannya. Nah, di kita, di Indonesia, kita dituntut sekolah itu mampu membentuk mental. Kemudian mental itu dibawa ke lingkungan sosial. Nah, di lingkungan sosial, got trouble lagi. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sharing, Pak Johan. Oke, terima kasih. Mungkin bagaimana Pak Johan? Yang lama itu, nah
kalau kita isu ke Indonesia bahwa sekolah di luar negeri itu sudah diciptakan dari sekolah kita di sini adalah PAUD ya. Dari PAUD apa karakternya? Kalau memang dia ada karakter skill ke mesin, berarti mereka tetap diarahkan kepada mesin. Nah, tapi kalau berbicara kalau di Malaysia negara-negara tetangga dengan Indonesia, saya masih belum akui bahwa pandai negara Malaysia, masih negara kita. Tapi jangan makan Malaysia dan Aceh kan dekat provinsi. Tapi kalau berbicara Indonesia, Malaysia dengan Indonesia itu tidak bakal religius dan tentang budaya. Kalau daerah kita bertentangan dengan budaya, bertentangan dengan agama, itu habis kita guru. Ya begitu ya, Umar. Lebih ke karakter, kalau luar negeri lebih ke skill, Pak Johan ya. Ya, lebih skill. Gimana, Bu Umar? Ini pertanyaan dari Pak Johan, trik-trik bagaimana kita menembus supaya beasiswa Fulbright itu bisa kita raih. Itu coba Pak Johan, ada rencana, ada minat untuk bisa ke Amerika Serikat? Ya, kalau saya ke Amerika itu masih pesimis ya, karena hubungan dengan TOEFL itu kan. Ya, Pak Muzakir kayaknya kita semua kalah pakai TOEFL. Oke, dan teman-teman lain yang ingin menanyakan pengalaman ataupun bagaimana sih trik Pak Muzakir ataupun supaya kita bisa terobos ke Fulbright. Silakan. Ya, sambil menunggu kawan-kawan bertanya, saya ingin saya katakan sedikit. Saya juga bahasa Inggris saya nggak betul-betul kali lah, Pak. Jadi kalau kita ingin punya kemauan, kita punya punya azam, punya tekad, insya Allah bisa. Jadi saya juga bukan background bahasa Inggris ya, guru matematika. Jadi ayo kalau memang kita kita mencoba, persiapkan diri, prepare diri untuk mendapatkan bahasa Inggris. Karena kalau kita serius, walaupun seusia apapun kita, kalau saya rasa kalau yang kita lakukan itu adalah serius, rutin, dan insya Allah itu akan kita dapatkan. Karena TOEFL itu lebih seperti sebuah kebiasaan saja. Jadi kalau sudah sering, itu dapat. Beda dengan IELTS. Jadi kalau IELTS itu memang harus writing-nya harus ditulis, speaking-nya harus ngomong. Kalau TOEFL enggak, ya tebak-tebak. Mak-mak baca ya, Cik. Jadi yang penting sebuah kebiasaan saja, dilatih dulu kebiasaannya sehingga kita bisa dapat dapat formulanya. Tapi berbeda dengan IELTS. Makanya saya katakan tadi kalau IELTS saya masih pesimis untuk tes IELTS karena memang saya nggak pernah tes IELTS, tapi saya lebih familiar dan lebih nyaman dengan TOEFL sehingga kalau ke Australia agak susah karena kalau Australia mereka mintanya TOEFL, kalau sebagian di Eropa juga mereka mintanya IELTS gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya ya Pak Muzakir. Iya, silakan Bu. Apa di sekolah di luar negeri itu seperti di Amerika itu Pak? Bagaimana tentang kita kan kepala sekolah, tahu juga gimana di sana kinerja kepala sekolahnya Pak? Oh ya, terima kasih Bu. Kita tentu beda Pak ya. Jauh berbeda memang Bu ya, jauh berbeda karena kalau ini pandangan saya. Jadi apa yang saya sharing malam ini itu Bapak Ibu nggak bisa menjadikan this is the US education system, enggak. Apa yang saya share itu hanyalah beberapa sekolah yang saya kunjungin. Artinya apa? Antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu jauh berbeda, tapi nggak jauh-jauh sekali, tapi berbeda konsepnya. Jadi yang saya lihat di sana sekolah itu lebih seperti perusahaan. Jadi kepala sekolah itu yang menentukan kepala sekolah itulah komite sekolah. Komite sekolah menilai dia layak ataupun tidak layak untuk menjadi kepala sekolah. Dan kepala sekolah itu betul-betul menjadi manajerial. Jadi dia betul-betul memanage sekolah dari semua aspek sekolahnya, mulai dari guru segala macam. Nah, satu hal yang tidak susah bagi kepala sekolah di Amerika itu adalah kesadaran gurunya. Jadi yang menjadi masalah besar di kepala sekolah di Indonesia kan kesadaran gurunya. Jadi guru banyak yang belum sadar kalau tugas dia itu mengajar walaupun nggak dapat sertifikasi. Itu yang menjadi masalah. Mihana sertifikasi yang mengajar.
Jadi itu yang jadi masalah. Kalau di Amerika nggak seperti itu. Mereka sudah yakin, sudah yakin betul bahwa tugas saya ini, jika saya tidak melaksanakan ini, maka saya akan digeser. Nah, guru bisa dipecat, Bu. Jika seandainya guru itu tidak sesuai standar yang diberikan. Jadi setiap semester itu ada penilaian terhadap guru yang dilakukan oleh siswa. Jadi siswa itu menilai guru ini layak ataupun tidak. Kalau seandainya raportnya merah, itu guru itu bisa dikeluarkan dari sekolah tersebut. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sharing, Bu. Oke, Bu Jalinar tadi yang Bu Jalinar ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin menanyakan? Ini masih ada waktu sekitar 30 menit lagi kita. Ini di kolom chat juga sudah bertambah. Tadi Pak Mun ya, Pak Mun menanyakan kenapa Indonesia tidak mengadopsi ya terkait pendidikan di luar negeri. Kita adopsi pendidikan di luar negeri, kita terapkan di Indonesia. Nah, kalau saya sendiri bahkan nggak setuju, Bu. Saya lebih setuju kepada Pak Johan tadi. Nah, kalau di kita kan kita ngajar itu tidak hanya sebatas mengajar. Bagaimana kita mengajarkan agama, bagaimana mengajarkan budaya, bagaimana mengajarkan etika. Nah, kalau di luar negeri, tugas mereka itu hanya mengajarkan knowledge saja. Sehingga ya bagi saya pendidikan mereka gagal dalam konteks kepala saya. Jadi dalam konteks kepala saya itu gagal. Kenapa? Karena memang mereka ya yang mau jadi saintis ya mereka akan expert di bidang saintis. Dan satu lagi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, di Amerika itu yang rajin, yang pinter, yang aktif di kelas itu bukan mereka yang orang Amerika asli, kebanyakan itu orang-orang Asia, orang-orang imigran, orang India, orang Korea, orang Cina, orang Jepang, itu hampir menguasai semua kelas yang saya observe di sekolah-sekolah itu, mereka yang menguasainya. Sangat sedikit orang-orang yang Amerika asli itu yang memang mereka itu aktif, tapi kendalanya mereka itu begitu mereka kuliah, mereka itu memang difasilitasi betul, difasilitasi oleh negaranya, mendapat prioritas sehingga pada saat kuliah mereka itu betul-betul sudah menekuni hal tertentu. Jadi memang fasilitas yang diberikan oleh negara cukup untuk membuat mereka itu expert dalam bidangnya. Fasilitas yang diberikan, kemudian uang yang diberikan, segala macam yang diberikan kepada warga negaranya itu cukup bagi mereka yang memang ingin mengembangkan potensinya. Apakah di sana nggak ada pengangguran? Rame, Bu. Sangat banyak pengangguran. Juga sangat banyak anak-anak yang putus sekolah. Seperti itu. Jadi, kalau saya bisa katakan, dan sharing dengan kawan-kawan yang lain, semua kawan-kawan yang dari Asia khususnya, itu shock begitu berada hari pertama ke sekolah. Karena di Asia ini kan kita etika itu al-adabu fawqal ilmi. Jadi adab itu memang di atas segala-galanya. Begitu kita lihat anak-anak yang tidak beradab seakan-akan they are fail. Mereka itu gagal dalam sistem pendidikan. Hampir semua sharing pertama kami hari pertama ke sekolah itu. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka itu kalau misalnya jumpa pacarnya di depan orang tuanya berpelukan cuman hal yang biasa. Jadi bagi kita orang Asia ini merasa kok seperti ini gitu. Jadi bagi saya sistem pendidikan di Indonesia, sistemnya Bu ya, sistemnya bukan aplikasinya. Sistem pendidikan di Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Tinggal kita sebagai guru mampu mentafsirkan apa keinginan kurikulum itu. Itu menurut saya. Mau tanya lagi Pak Muzakir ya, boleh ya? Ya, silakan, boleh, Bu. Silakan. Apakah siswa-siswa di sana gitu Pak, ada yang gagal bisa baca atau gimana gitu Pak? Ya, kalau bicara baca tulis itu mereka, gimana saya katakan ya, di SMP itu masih ada anak-anak yang nggak bisa membaca. Oh gitu Pak ya. Jadi di SMP itu masih ada anak-anak yang nggak bisa membaca. Bahkan kalau di sana mereka punya fasilitas. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang nggak bisa membaca, mereka akan ada asisten khusus
yang akan mendampingi mereka. Dan di sana kan negara yang bisa kita katakan sangat heterogen, Bu. Yang maksudnya heterogen itu dalam kelas itu kan ada imigran-imigran yang dari Indonesia kah, dari Afghanistan kah, dari segala macam. Nah, di saat di kelas itu ada anak yang dari luar negara yang nggak bisa bahasa Inggris, itu akan ada asisten yang mendampingi dia untuk mentranslate apa yang diajarkan oleh guru. Jadi apa saya katakan ya, orang di sana sama orang di Aceh itu betul tahu sih. Jadi yang pinter memang luar biasa, yang expert memang luar biasa. Anak-anak SD sudah buat robot, anak-anak SD sudah buat program, itu memang banyak di sana. Karena kenapa? Memang fasilitasnya mendukung untuk itu. Tapi tidak sedikit anak-anak ya seperti anak-anak kita juga di sini seperti itu. Kemudian Pak, untuk prioritas kenaikan kelas mereka itu apa yang paling utama tuh Pak ya? Ya, untuk kenaikan kelas mereka lebih kepada nilai. Jadi ada SKS-nya yang wajib diambil. Misalnya mereka wajib mengambil ada 12 SKS. Nah, untuk kenaikan tingkat berikutnya itu mereka tidak naik kelas, Bu. Jadi mereka habis kita kuliah. Jadi lanjut ke semester berikutnya. Jadi ngambil mata kuliah lagi. Kalau ada mata pelajaran yang gagal, maka mereka harus ngambil lagi semester sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi ada anak-anak nanti di Form 4 di tahun 4 ya. Jadi tahun 4 di SMA itu SMA ada 4 tahun, ada tahun 4 di SMA itu mereka udah nggak ada mata pelajaran lagi karena sudah habis semua. Kayak kita kan ngambil 24 SKS terus gitu. Ada anak-anak sampai mau selesai masih ada mata pelajarannya. Kenapa? Karena gagal terus gitu. Dan gagalnya itu pun yang wajib mereka ulang mata pelajaran wajib, nggak semuanya. Yang pilihan itu opsional. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Muzakir atas penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Zulinar. Ada lagi teman-teman yang lain ingin menanyakan pengalaman atau apa ke Pak Muzakir? Ayo, ini kesempatan. Ya, silakan Bu Maria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya berharga sekali bisa melihat langsung, mendengar langsung pengalaman Bapak selama menempuh pendidikan di luar. Ini menjadi motivasi buat saya selaku guru. Saya mengajar di SMK 1 Muara Batu, Kurungmane, Aceh Utara. Tadi dari paparan Bapak saya bisa menyimpulkan bahwa kita di Aceh pun tidak jauh tertinggal dari mereka. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi untuk menyemangati diri sendiri. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, secara konsep pendidikan seperti yang Bapak katakan tadi, Amerika itu termasuk gagal secara adab. Saya sependapat seperti itu. Namun secara disiplin mereka itu sangat bagaimana ya, luar biasa. Bahkan itu bukan lagi PR bagi mereka untuk mendisiplinkan warganya, termasuk anak-anak sekolah. Nah, kita tahu adab disiplin itu kan bagian dari adab. Sementara kita orang yang notabene orang Muslim belum mampu menerapkan disiplin. Disiplin itu masih menjadi PR besar untuk kita di lingkungan pendidikan dan di luar pendidikan. Lalu selama Bapak di sana, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana konsep penerapan disiplin bagi anak-anak di sana, sehingga mungkin bisa kita contoh untuk kita budayakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang sudah Bapak aplikasikan ini mungkin pertanyaan lebih mengarah ke personal ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak aplikasikan pengalaman Bapak di sana untuk kemajuan pendidikan kita di Nanggro Aceh. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan dot. Oke, pertanyaan pertama masalah disiplin Bu. Jadi pertanyaan seperti ini.
Di saat anak-anak yang datang ke sekolah kita itu anak-anak dengan latar belakang yang berbeda, kemudian lingkungan mereka sama sekali tidak care dengan disiplin, kemudian mereka datang ke sekolah diminta kita untuk memperbaiki disiplinnya. Itu menjadi hal yang sangat tidak mudah kita lakukan. Itu yang pertama. Kenapa di Amerika berhasil? Karena memang mereka datang dari keluarga, dari lingkungan yang sudah disiplin. Mereka datang dari sekolah dan lingkungan yang sudah menghargai waktu, nggak buang lagi sampah sembarangan. Mereka yang datang, pokoknya masalah-masalah duniawiyah itu mereka sudah selesai di keluarga dan di lingkungan mereka. Sehingga datang ke sekolah ya untuk belajar, seperti itu. Nah, satu hal yang membuat saya itu takjub dengan anak-anak di Amerika itu. Seperti saya katakan tadi, nggak ada anak-anak terlambat, ada. Karena di Amerika itu sekolahnya nggak boleh ada pagar, Bu. Jadi sekolah itu nggak ada pagar, jadi langsung jalan sekolah. Jadi ada anak-anak yang terlambat. Kalau dalam satu kelas itu, 1-2 orang itu ada yang terlambat. Biasanya terlambat mereka ke WC dulu, ataupun dipanggil guru, ataupun segala macam. Nah, di pintu masuk setiap kelas, karena kan mereka akan moving class, mereka nggak ada punya kelas sendiri, mereka akan moving class seperti kita kuliah. Di setiap ruangan itu ada namanya buku disiplin. Nah, anak-anak yang telat itu nggak ada yang nyuruh, Bu. Mereka masuk, mereka langsung tulis namanya. Mereka tulis namanya di situ, berapa menit telatnya, alasannya apa. Nah, mereka kemudian duduk. Dan guru yang mengajar itu nggak akan menegur dan tidak menyuruh. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri sudah menulis di situ. Nah, nanti buku itu akan direkam oleh BP. Nah, itu keberhasilan luar biasa di Amerika yang saya lihat adalah BP-nya. Kalau di kita kan BP-nya, saya nggak tahu ya, mungkin pengalaman saya di BP di sekolah-sekolah saya itu masih belum maksimal 100%. Tapi di Amerika itu BP itu sampai penjurusan si anak itu ditangani oleh si BP. Ada masalah itu ditangani oleh si BP. Jadi BP itu akan ngumpulin buku disiplin itu dengan standar tertentu, anak-anak akan dipanggil ke ruangan untuk ditanyakan kenapa sering terlambat segala macam. Dan itu sangat jarang kita dapatkan. Tapi ada buku disiplin itu. Dan saya bercerita dengan kawan saya, Bu Dona dari Sumatera Barat itu, Bu, kira-kira kalau buku disiplin ini kita taruh di kelas kita, diisi nggak, Bu ya? Boro-boro diisi, Pak. Paling-paling kalau sudah diisi, pasti biasanya ditipu ataupun dirobek gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang mereka datang ke sekolah dengan disiplin dan mentalitas yang sudah bagus. Seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang sudah pernah saya lakukan? Yang sudah pernah saya lakukan, sekarang saya ngajar matematik bagi anak-anak itu, Bu. Saya nggak minta lagi anak-anak menghafal rumus. Jadi bagi saya ya, yang penting kalian bisa gunakan ini, udah selesai gitu. Jadi kalau kalian mau masuk SBMPTN, nanti kita kursus les tertentu. Kita di kelas 3 kita garap lagi. Kemudian saya juga ngajar di Ulumul Quran, mereka sorenya itu tahfiz Quran, paginya sekolah. Jadi kami sekolah itu seperti tamu gitu. Jadi mereka prioritasnya di tahfiznya. Jadi bagi saya nggak penting untuk menurunkan rumus. Kalau saya ngajar trigonometri, saya turunkan rumus dari mana? Enggak, saya kasih rumus mentah kepada mereka. Kalian pakai rumus ini seperti itu. Dan kemudian bagi tahun 2020 kemarin sepulang saya dari Amerika, alhamdulillah kami difasilitasi oleh Dinas Pendidikan itu merancang modul STEM. Jadi kebetulan saya di sana belajar tentang STEM. Kemudian saya juga masuk dalam tim penyusunan modul STEM bagi guru SMA se-Aceh. Jadi dipusatkan di Banda Aceh. Dan mulai tahun kemarin modul itu sudah mulai dilatih untuk guru-guru, tahun ini difokuskan untuk guru-guru MIPA. Mungkin itu yang bisa saya share. Oke, terima kasih Pak Muzakir. Bagaimana Bu Marliah? Saya rasa sangat memuaskan jawaban dari Pak Muzakir. Ya, alhamdulillah sangat memuaskan. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Kita juga melihat di lapangan anak-anak sekarang kita tidak bisa memaksa lagi. Kalau matematik tadi masalah rumus, kalau di kami pun kami tidak memaksa lagi, lebih membawa anak-anak ke arah lebih menyenangkan pembelajarannya, apa yang mereka mau. Jadi demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Ada satu lagi saya rasa, silakan Bu. Halo Bu Riza, terdengar Ya. suara saya? Sangat terdengar, Bu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini pertanyaan terakhir ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Muzakir, saya Ya, Bu. Daulay yang membuka room Zoom ini tadi. Nah, pertanyaan saya Pak Zakir, saya kan guru agama ya. Nah,
Kalau saya mendengar dari pemaparan pengalaman Pak Muzakir itu yang mendominan itu adalah beasiswa khususnya ke Amerika ya. Karena kan kita semua punya mimpi ya. Kita punya semua mimpi, kita semua punya mimpi, bisa saja siapapun ke Amerika, mau dia punya uang atau tidak bisa saja ke Amerika. Nah, cuman dari pemaparan dari Pak Muzakir tadi itu lebih dominan kepada guru yang umum. Karena saya mendengar juga di agama di sana tidak masuk ke dalam sekolah. Nah, betul Bu. Betul. Ya, benar nggak? Betul Bu. Betul ya. Nah, jika mungkin saya dan Bu Riza berkeinginan, karena Bu Riza juga guru agama, jika saya berkeinginan dan Bu Riza berkeinginan ke Amerika, apakah ada yang mengkhususkan guru agama ke sana atau memang ada jalur khusus untuk beasiswa ke sana? Begitu Pak Muzakir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan terima kasih, Bu. waktunya Pak Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi takutnya Bu, nanti kalau kita guru agama kita dikirim ke Amerika, jadinya orang sekuler semua jadinya Bu. Jadi katanya nanti nggak perlu lagi belajar agama. Jadi memang ada beberapa pelajaran di Fulbright itu saya nggak terlalu jeli. Itu untuk program DAI program ini ada beberapa pelajaran yang memang tidak dibenarkan seperti agama, kemudian PPKN itu nggak masuk ke dalam list karena sampai di sana mereka nggak tahu harus menempatkan bapak ibu di mana gitu karena nggak ada guru pamongnya gitu. Tapi kalau berbicara beasiswa itu sangat banyak Bapak Ibu. Jadi misalnya Ibu yang guru agama itu mau melanjutkan master itu Fulbright nggak membatasi. Jadi ada Islamic Studies yang Bapak Ibu boleh ngambil di Amerika. Cuma kan langkah lebih baiknya kalau memang kita yang agama ini kita kan carinya yang dari mind resource-nya gitu. Jadi mind resource-nya ya ke Timur Tengah ataupun di mana gitu. Jadi kalau guru agama ke Amerika kan takutnya nanti pulang dari sana, oh kita nggak perlu lagi belajar agama gitu, karena di sana anak-anak nggak belajar agama. Gitu. Jadi seperti itu Bu. Jadi ada beberapa pelajaran yang dikhususkan memang tidak masuk kategori untuk program DAI program ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sharing. Tapi kalau memang beasiswa itu sangat banyak yang lain. Seperti Fulbright sendiri itu ada program beasiswa, program S2, ada program S3. Tapi tahun ini tertutup. Yang sekarang yang dibuka oleh program Fulbright itu adalah yang DAI program di program guru. Kemudian kalau ke Amerika ada juga program beasiswa USAID. Itu nggak membatasi jurusan apa saja boleh. TOEFL-nya syaratnya cukup, itu insya Allah nggak ada masalah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Muzakir. Sama-sama Bu. Luar biasa pertanyaan Bu Syarifah mewakili yang ada di hati Bu Riza tadi ya. Mau bertanya tidak enak, berarti Bu Syarifah sudah menanyakan. Oke, ini melihat waktunya juga, mungkin kita memberikan kesempatan kepada Bapak narasumber untuk menutup kegiatan. Mungkin ada pesan atau kesan selama kita di room ini. Sebelum kita menutup acara kita, silakan Pak narasumber. Ya, terima kasih Bu Riza atas closing statement-nya. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah seperti saya katakan sharing dengan Pak Kus beberapa hari yang lalu, saya katakan seperti ini. Yang terpenting adalah semangatnya. Jadi di saat kita punya semangat, di saat sudah punya keinginan, maka cara untuk kita dapatkan sesuatu itu akan mudah kita dapatkan. Berbeda dengan halnya di saat kita tidak pernah punya mimpi untuk sekolah, kita tidak pernah punya mimpi untuk keluar negeri, otomatis kita menganggap bahasa Inggrisnya bahasa KPI. Tapi kalau kita berazam, bertekad, saya kepingin loh seperti mereka, saya kepingin loh untuk keluar negeri, pasti kita akan belajar bahasa Inggris. Jadi yang terpenting yang nomor satu itu semangat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah pendidikan di Amerika itu mereka menang di sarana, menang di fasilitas, tapi secara konten, secara adab, secara etika, secara sistem, Indonesia itu nggak kalah jauh. Selama kita mampu mentafsirkan kurikulum itu secara betul. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah kita tidak akan pernah tahu kita itu berhasil atau gagal kalau kita tidak pernah mencoba. Jadi pastikan Bapak Ibu yang ingin mencoba, itu coba dulu, baru kemudian ngambil kesimpulannya. Oh, saya memang nggak pas di sini.
Mungkin closing statement-nya seperti itu, Bu Riza. Nah, untuk door prize tadi, itu saya kembalikan ke Bu Riza. Nanti dipilih satu orang, silakan diumumkan. Bagi yang bersangkutan yang sudah dipilih, ataupun musyawarah dulu IGI Aceh Utara ini mau dipilih siapa gitu. Jadi silakan nanti yang bersangkutan boleh WA saya, nomor WA saya itu ada sama di CV tadi dia sama Bu Riza, boleh nanti langsung kirim nama, kemudian alamatnya, insya Allah bukunya besok akan saya langsung kirimkan. Seperti itu Bu Riza. Terima kasih banyak atas terakhir Bu Riza, di pertemuan kita terakhir sebelum puasa ya, kita ada satu pertemuan lagi di Mesiraya. Nah, mungkin di situ kita umumkan untuk yang pemenang door prize-nya. Oke, nanti itu saya kembalikan teknisnya kepada Ahlul Bait. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya, semangatnya, sharing hari ini. Paling kurang kat semangat le malamnya, tinggal home kalau lain. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku manusia pasti banyak kesilapannya, kekurangannya, dan sudah pasti nanti kalau Ibu mendapatkan informasi yang berbeda tentang Amerika dari saya, yang saya katakan pada malam yang berbahagia ini hanyalah pengalaman yang saya lihat, pengalaman yang saya alami, dan apa yang saya observe. Lain tempat, lain pula nanti pengalamannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kendit Muzakir Syamaun MED yang telah memaparkan pengalaman ataupun cara menerobos kita untuk meraih beasiswa Fulbright ke USA, dan luar biasa sekali. Saya sangat setuju dengan beliau. Yang penting semangat, semangat. Biarpun usia kita sudah menjelang 5T, jadi yang penting semangat. Karena beasiswa Fulbright ini tidak dibatasi dengan usia. Silahkan kalaupun sudah 50 tahun boleh, tidak apa-apa. Dan yang penting kita punya TOEFL. Jadi TOEFL itu pun beliau tadi sudah memaparkan triknya, terserah kita mau les ataupun mau belajar biasa saja lewat YouTube, itu terserah. Yang penting ada kemauan. Saya rasa setiap kita ada kemauan, Allah pasti akan memberikan jalan buat kita untuk go internasional. Kecuali kami mabuk syafah yang jurusan agama harus ke Arab Saudi ya Pak. Ke Kairo, Bu. Ke Kairo ya, ke Timur Tengah. Ke Turki. Iya. Kita Bu Syarifah. Insya Allah berarti belajar bahasa Arab. Turki ke Kapadokia, jangan lupa. Ya. Mungkin teman-teman yang lain silakan bersemangat, nanti harus kobarkan semangatnya untuk belajar lagi, dan silahkan nanti boleh chat Bu Riza, nanti Bu Riza akan kasih nomor WA Pak Muzakir. Kalaupun memang belum bisa masuk ke link untuk mendaftar untuk meraih beasiswa Fulbright, dan saya yakin Bu Wahyuni sudah berpengalaman, boleh juga sharing sama Bu Wahyuni bagaimana cara mendaftar, karena beliau sudah pernah mendaftar biarpun belum ada kesempatan. Saya yakin insya Allah mungkin tahun depan akan punya kesempatan dan akan lulus dengan mungkin konsep-konsep Pak Muzakir tadi yang akan dipraktekkan oleh Bu Wahyuni. Tetap semangat Bu Wahyuni. Ya, terima kasih Bu Riza. Sama-sama. Itu saya tadi mau ngajak Bu Syarifah, ternyata nggak bisa. Kami lain jalur. Ya, oke, mengingat waktu sudah 21.50, jam kita menunjukkan, berarti kita boleh menutup acara di Mesiraya ini. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan bertemu dalam tema dan sesi yang lain. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada khilaf kata dalam menyampaikan dalam teknik penyampaian saya. Kekurangan saya itu adalah semua karena kebodohan saya, dan yang sempurnanya semuanya adalah milik Allah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rum ingin lagi warahmatullahi wabarakatuh.
selaku host kita malam ini. Silakan Pak Zulfikar. Oke, terima kasih Ibu Riza dan Pak Muzakir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa, yang very awesome dalam memberikan experience-nya, pengalamannya. Yang kita tahu bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Itu Bapak Dr. Kandidat Muzakir Syamaun MED. Semoga kita bisa mengambil semua ilmu pengalaman beliau yang pada malam ini telah di-sharingkan ke kita. Begitu juga kepada Ibu Moderator, Bu Rizawati. Terima kasih sudah memandu acara besar raya kita ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa nyusul ke USA. Road to USA. Saya selaku host, izinkan saya menutup acara pada malam hari ini. Foto bareng kita dulu sebelum ditutup. Oh, boleh. Oke. Sebelum tutup kita foto bareng. Dibuka kameranya semua ya. Yang paling cantik Bu Syarifah ya. Kameranya dibuka. Saya nggak bisa buka kamera Igi Aceh Utara aja. Saya izin nggak buka ya. Ada yang nggak bisa buka Bu Syarifah, kayak mana? Kalau yang ibu nggak apa-apa Pak Jul, biar Bapak aja. Pak Johan. Pak Johan, udah mana Pak Johan? Nggak bisa buka. Kiranya Pak Johan. Buka kamera Pak Johan. Pak Mun ada Pak Mun. Nggak bisa buka, kamera, nggak tahu kayak mana. Jadi tampilannya you cannot start your video because the host. Yes, very good, very good ya. Ya, start video baru bisa. Oke ya. Baru bisa ya. Oke ya, satu. Bang, Pak Jul kenapa kayak gitu ya? Apa biar nggak nampak wajah saya. Oke, saya screenshot ya. Satu, tangannya mana? Literasi, salam literasi semua. 1, 2, 3. Oke. Oke Bapak Ibu, udah saya screenshot. Terima kasih. Izinkan saya selaku host menutup acara ini. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ibu Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nggak boleh keluar dari room dan saya tutup secara bersamaan ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam ini.